Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dari Peter Batubara dan seorang pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisiatif. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Indonesia menjadi salah satu negara yang peringkat korupsinya cukup mengkhawatirkan. Di tahun 2019, Indonesia berada di ranking 85 dari 180 negara berdasarkan skor indeks persepsi korupsi. Kasus korupsi hampir dapat ditemukan di semua bidang kehidupan dan sektor bidang pembangunan. Selain itu, tindak pidana korupsi juga dapat ditemui mulai dari kalangan bawah sampai dengan pejabat tinggi pemerintahan. Korupsi yang berada di Indonesia sudah menjadi ancaman serius, terutama bagi keberlangsungan generasi muda sebagai calon penerus estafet kepemimpinan di negeri ini. Keterlibatan pendidikan tentu saja bisa menjadi jalur alternatif untuk memutus rantai korupsi yang masih terus bergejolak di negeri ini. Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu pilihan yang perlu ditawarkan untuk diajarkan di semua pendidikan, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Upaya penguatan karakter anti korupsi dianggap paling tepat apabila diintegrasikan ke dalam proses perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu program pendidikan atau materi yang wajib dimuat dalam kurikulum di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan kewarganegaraan dalam proses perkuliahan dapat menguatkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah perilaku korupsi di lingkungan pendidikan tinggi. Peran pendidikan tinggi sangatlah sentral untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum saja. Pendidikan kewarganegaraan berbasis pendidikan anti korupsi perlu diimplementasikan di semua universitas di seluruh Indonesia. Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam meminimalisir penyakit korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan harus memaksimalkan pendidikan anti korupsi di setiap sekolah. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu keluar dari paradoks yang membatasi diri hanya sebagai mata pelajaran dan mata kuliah di perguruan tinggi, sehingga tidak mampu berbuat banyak dalam dunia praksis. Pendidikan kewarganegaraan, pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan harus saling bersinergi dalam rangka melakukan pembinaan akhlak bangsa menuju Indonesia yang bersih dan berwibawa secara kontinu.